Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi awdahat tariqa ila sabilil muhtadin wa sahhala manhaja sa'adati lil muttaqin wa absara basairal musaddiqin bi anwaril ulumi wal ahkami fiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqu wa'adil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat diberikan iman dan Islam, juga diberikan kesehatan rohaniyah dan jasmaniyah, sehingga di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini kita bisa melaksanakan ibadah saum khususnya dan ibadah-ibadah yang lain pada umumnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, posisi kita di bulan Ramadan pada kesempatan ini, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Kita sudah berada di hari yang keempat. Berarti kita sudah 3 hari melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi istilah adaptasi kita dari kebiasaan-kebiasaan rutin yang kita laksanakan kepada bulan suci Ramadan ini sudah hampir selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini dikatakan syahrul tarbiyah, dikatakan syahrul mubarakah, dikatakan juga syahrul karim, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan pendidikan. Banyak berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini merupakan tarbiyah kepada kita. Oleh karena itulah, seperti telah disampaikan oleh salah seorang atau oleh Nabi Muhammad SAW, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sangat amat luar biasa, karena ibadah saum berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya jika kita dibandingkan pahalanya, keberadaannya dengan ibadah yang lain. Kita ibadah sholat, kita ibadah zakat, kita melaksanakan ibadah umroh, bahkan haji, berkali-kali melaksanakan ibadah haji pada tahun sekarang ini. Tapi jika dibandingkan dengan ibadah saum ini sangat amat berbeda. Kenapa berbeda? Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini sholat wajib ataukah kita melaksanakan sholat sunat?
ketika kita melaksanakan zakat, ataukah infak, ataukah sedekah, langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pahalanya kepada orang yang melaksanakannya. Begitupun ketika kita berkali-kali melaksanakan ibadah umrah, berkali-kali kita melaksanakan ibadah haji, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melaksanakannya. Sedangkan ibadah saum ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin." Qala ajja wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzih yad'u sahwatahu wa tu'amahu li ajli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang ketika melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, semuanya kegiatan ibadahnya itu pahalanya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan dari 10 sampai kepada 700 kali lipat. Oleh karena itulah saya mengajak, mari kita isi dan mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, yang kita tunggu-tunggu 2 bulan sebelumnya. Saya sering mendengar majelis taklim di berbagai tempat. Apa yang disampaikan oleh ibu-ibu majelis taklim, oleh bapak-bapak, dan kita semua. Ya Allah, berikan aku kebarokahan di bulan Rajab. Ya Allah, berikan aku ini kebarokahan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan usaha aku ke bulan suci Ramadan. Ini menunggu kedatangan Ramadan 2 bulan lamanya. Posisi kita hari ini sudah berada di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, mau diisi apa? Mau dibagaimanakan Ramadan 1443 Hijriah ini? Sebab kita belum tahu apakah Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang. Ramadan tahun 2023 apakah kita masih ada? Belum tentu. Oleh karenanya jangan dilewatkan. Oleh karenanya jangan disia-siakan. Isi Ramadan ini dengan berbagai kegiatan ibadah. Pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian perbanyak sholat sunat. Perbanyak zikir, tahmid, takbir. Sedekah di bulan suci Ramadan ini. Sebab pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilipat gandakan yang sungguh luar biasa. Illa sauma. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, kecuali ibadah saum. Kalau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada yang melaksanakan. Tapi ketika melaksanakan ibadah saum, fa innahu li, saum ini untukku wa ana ajzibi. Kami nanti yang akan memberikan balasan kepada orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Yadau sahwatahu wa tu'amahu li ajli. Dia sudah menahan syahwatnya. Dan dia sudah menahan juga makanannya. Li ajli, karena aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh sangat amat luar biasa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan akhir daripada tujuan melaksanakan ibadah Ramadan itu seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqsal ghayah wan nihayah. Akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Ujung daripada, tujuan daripada kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Agar kita menjadi seorang yang muttaqin. Agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak ulama yang sudah mendefinisikan takwa. Banyak ulama yang sudah menyampaikan pengertian takwa kepada kita. Namun saya menemukan sebuah pernyataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika beliau ini ditanya, wahai Ali, ma huwa taqwa? Apa itu yang dikatakan takwa, wahai Ali? Ali menjawab, hiya Allah khawfu bil jalil, wal amalu bitanjil, wal ridho bil qalil, wal istidad li yaumi rahil. Ali memberikan penjelasan tentang pengertian takwa sungguh sangat amat luar biasa. Kata Ali yang pertama yang dikatakan muttaqin. Orangnya itu dikatakan muttaqin. Orang yang sudah takwa disebutnya muttaqin. Bagaimana kita ingin melihat apakah dia ini muttaqin atau bukan? Maka kata Ali, Allah khawfu bil jalil. Yang pertama cirinya orang yang takwa itu takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan takut binatang. Berbeda dengan takut oleh serigala. Berbeda takut oleh orang. Satu saat kita takut oleh orang. Kita ini bisa menyembunyi. Kita ini bisa sekarang ini lari. Kita bisa ini menghindar daripada orang itu. Seorang murid takut oleh guru. Dia pasti mencari tempat yang strategis untuk supaya bisa tidak diketahui oleh guru. Seorang santri takut oleh guru. Dia mencari tempat yang gelap, dia mencari tempat yang sepi, dia mencari tempat yang kira-kira ini tidak bisa disentuh oleh guru karena takut oleh guru. Demikian pun manusia takut oleh sesama manusia. Maka kita bisa mencari sebuah tempat di mana tempat itu menurut ukuran kita tidak akan bisa diketahui. Tidak akan bisa ditemukan karena memang ini menurut ukuran kita ini sangat strategis, sangat luar biasa. Namun takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Mau kemanakah kita pergi? Apakah kita ini mau pergi ke atas? Apa kita mau pergi ke bawah? Apakah kita mau jauh? Apa kita mau masuk ke tempat yang gelap? Apa kita mau masuk ke tempat yang sempit? Allah tetap ini akan tahu. Allah ini akan tetap melihat apa yang kita perbuat. Umpamanya di bulan suci Ramadan ini, kita ingin buka supaya tidak diketahui oleh orang. Kita mencari satu tempat yang gelap, tempat yang jauh dari orang. Maka dia pada dasarnya oleh manusia tidak bisa tersentuh. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita perbuat. Apa yang kita lakukan. Maka bisa direkam. Masa bisa ini diketahui. Yang kita perbuat, yang kita lakukan. Oleh karena itulah. Apabila takwa ini sudah menyatu dengan diri kita. Khawf bil jalil ini sudah menyatu dengan diri kita. Insya Allah orang ini akan menjadi orang yang baik.
orang ini akan menjadi orang yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sikap kita, perbuatan kita di dunia ini direkam, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita katakan direkam. Apa yang kita lihat direkam. Apa yang kita dengar direkam. Apa yang kita ini ambil direkam. Ini tidak hanya asal direkam, tidak hanya asal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ini untuk pertanggungjawaban kita di akhirat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sering membaca salah satu ayat di dalam surat Jumat ayat 6. Itu ada di sebelah kiri bawah yang berbunyi Allah di dalam Al-Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Kalau kita hafal, kalau kita tahu maknanya, qul, katakanlah hai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna, sesungguhnya kematian itu kemana kau pergi? Pergi ke atas. Datang malakal maut menjemput kita, mati. Pergi kita ke tengah lautan, menjauhi daratan. Malakal maut menjemput kita di tengah lautan, mati. Pergi kita ke tempat yang gelap. Malakal maut menjemput kita, datang kepada kita, mati. Tafirruna minhu, kemanapun kita pergi, maka kematian ini akan menjemput kita. Bagi kita orang muslim, semua orang muslim itu ketika sudah mati bukan berarti kita ini titik. Tapi di situ masih dalam keadaan koma. Kita akan memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Alam dunia ini hanya sementara. Paling juga umur kita ada yang 50 tahun di dunia ini. Umur kita ini ada yang 60 tahun. Umur kita ini ada yang 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Ini yang 80 tahun pun kita sudah jarang. 90 tahun ini sudah jarang. Kebanyakan orang ini sampai 60, 65. 70 sudah jarang. Ini semua perbuatannya ketika hidup di dunia harus dipertanggungjawabkan. Dan setelah kita mati nanti akan masuk ke tempat yang sesungguhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah meninggal, maka apa yang kita perbuat kebaikannya, apa yang kita buat kejelekannya, perbuatan yang kecil, perbuatan yang berat, fayunabbiukum. Nih, Anda ketika hidup di dunia waktu itu, Anda ketika sedang berada di dunia, fayunabbiukum, ini yang Anda perbuat, ini yang Anda lakukan. Semakin panjang usianya, semakin banyak pertanggungjawabannya, dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Yang baiknya, yang buruknya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itulah yang tercatat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6 yang berada itu di posisi sebelah kiri bawah di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah tanamkan jiwa khauf di dalam diri kita. Tanamkan jiwa takut di dalam diri kita. Al-khawfu bilnya, takut oleh Allah, bukan takut oleh manusia, bukan takut oleh serigala, bukan takut oleh siapa-siapa,
Tapi haub ini tanamkan di dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang soleh. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang benar. Kenapa orang perbuatannya ini seperti itu? Berani dia ini berbuat yang tidak baik. Berani dia itu berbuat yang kotor. Berani dia ini berbuat yang menyakitkan. Dan lain sebagainya. Itu rasa haubnya hilang di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Ali karamallahu wajah yang kedua. Yang dikatakan takwa itu, kata Ali, wal amalu bitanjil. Melaksanakan perintah dan ajaran Al-Quran. Apa yang tercatat, apa yang sudah kita terima sebagai pedoman hidup kita. Tanya diri kita sampai Ramadan sekarang ini, sudahkah itu diamalkan? Sudahkah kita mengimplementasikan? Jangan-jangan kita, jangankan mengimplementasikan, kita malah sudah lupa. Saya sering ini sedih melihat situasi dan kondisi pada saat ini. Kenapa? Orang sudah happy dengan alat komunikasi. Tidak ada anak kecil, tidak ada orang tua, tidak ada ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak. Subhanallah. Pagi, siang, yang dibuka itu alat komunikasi HP. Mendingan kalau orang yang ngerti, mendingan kalau orang yang paham, dia dipakai HP ini untuk bersilaturahmi melalui WA, melalui WhatsApp. Tetapi bagi anak-anak yang menggunakan kesempatan, alat komunikasi ini bukan dipakai untuk kebenaran, bukan dipakai untuk kebaikan. Karena di situ mau apa? Mau nyari apa? Dan apa yang kita kehendakin itu ada. Makanya hadirin rahimakumullah, ini tolong keturunan kita, tolong anak-anak kita sekarang ini perhatikan. Sekarang ini sudah hampir lupa terhadap Al-Quran. Kapan buka Al-Qurannya? Kapan baca Al-Qurannya? Kemudian sudahkah Al-Quran ini diamalkan? Maka ketika Al-Quran ini ditinggalkan, berarti kita ini ciri daripada takwa yang kedua ini sudah hilang dalam diri kita. Saya pada kesempatan ini sekaligus lewat seluruh masyarakat muslim, perhatikan zuriyah kita, perhatikan keturunan kita, perhatikan cucu-cucu kita, di mana mereka ini bukan banyak membaca Al-Quran, bukan pegang Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi yang mereka pegang, yang mereka baca, yang mereka buka setiap hari ini HP. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan ketika kita sudah mengamalkan Al-Quran, sibgoh diri kita dengan ajaran Al-Quran, mulutnya ini akan memberikan kenyamanan, ketenangan. Tindakannya, sikapnya, penglihatannya, semuanya ini disibgoh, dibingkai oleh Al-Quran, oleh ajaran agama. Kemudian tindakannya juga dibingkai oleh tindakan Al-Quran. Siapapun orangnya, apakah dia ini seorang pejabat, dia pasti menjadi pejabat yang baik. Dia pasti menjadi pejabat yang jujur. Dia pasti menjadi pejabat yang amanah ketika dia ini dibingkai oleh ajaran Al-Quran. Ataukah dia menjadi seorang pedagang,
tidak akan ada dan ditemukan istilah manipulasi ketika semuanya ini sudah terpingkai oleh ajaran Al-Quran. Oleh karena itulah di bulan suci Ramadan ini, manfaatkan bulan yang penuh barokah. Membaca Al-Quran, kita perbanyak kegiatan sholat sunat. Kemudian kita tingkatkan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Ali karamallahu wajah, samratu taqwa, buahnya takwa. Saya mengatakan cirinya takwa itu adalah ar-ridho bil qalil, menerima apa adanya. Setelah kita berupaya, setelah kita berusaha, ternyata yang kita hasilkan adalah seperti ini. Tetap kita harus bersyukur. Tapi bukan berarti kita harus diam terus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita harus ada upaya, harus kita ada usaha. Namun setelah ada usaha, hasil usaha yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita ini miliki hanya seperti itu, tetap kita ini harus disyukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak sedikit melihat orang. Dia karena upayanya saya ini berdoa terus di bulan suci Ramadan. Bahkan saya ini juga sering mengamalkan Al-Quran. Saya ini tidak jauh daripada Al-Quran. Saya ini dekat pada Al-Quran. Tapi hasilnya sudah seperti itu. Tetap kita ini syukuri. Sebab ada qada, ada qadar, ada takdir. Ketika kita hasil yang akhir yang kita raih, ini adalah sudah takdir. Kalau qada ini sudah tidak bisa kita hindari lagi. Tapi ketika qadar kita membutuhkan upaya-upaya kita, membutuhkan usaha-usaha kita, ketika usaha kita ini sudah selesai, lalu hasilnya tidak seperti yang kita minta kepada Yang Maha Kuasa, itulah yang namanya takdir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir kata Ali karamallahu wajhah, cirinya kita ini sebagai muttaqin, cirinya orang yang takwa, al-istidad li yaumi rahil, persiapan untuk menyongsong hari esok. Yang semuanya ini tidak akan tak terkecuali. Tidak melihat yang masih muda, tidak melihat yang sudah tua, maka pasti itu akan teralami oleh kita. Sungguh kita ini lalai, sungguh kita ini menyia-nyiakan waktu ketika waktu ini yang diberikan, kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya. Nah, inilah pendidikan di bulan suci Ramadan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Al-khawfu bil jalil wal amalu bitanjil war ridho bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Tanamkan di dalam diri kita sehingga kita pantas mendapatkan gelar sebagai muttaqin seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Ini saja barangkali yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kealpaan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.